Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga pada kesempatan hari ini Bapak dan Ibu bisa ikut ya berpartisipasi dalam kegiatan berbagi praktik baik saya. Sebentar, ada di sini. Berbagi praktik baik saya. Sebelumnya, marilah kita buka dulu kegiatan pada malam hari ini dengan membaca doa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, dipersilahkan membaca bersama-sama. Bagi yang beragama selain Islam, dipersilahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa tidak dibatasi. Selanjutnya langsung saja kepada Bapak Muhammad Arif Yuniar untuk berkenan memberikan sedikit sambutan dan mungkin motivasi kepada teman-teman di sini. Begitu. Monggo Bapak. Okay. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Sehari.
Waalaikumsalam. Nggih, matur nuwun kepada Bapak Arif Yuniar yang sudah berkenan memberikan sambutan sekaligus motivasi. Nah, untuk selanjutnya langsung saja nanti akan ada pemaparan praktik baik pembelajaran dari saya. Namun sebelumnya saya berterima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Arif yang sudah berkenan untuk memfasilitasi saya untuk dapat berbagi di MGMP SMK Kabupaten Bantul, dan juga terima kasih sekali atensinya yang sangat luar biasa. Ini 15 Bapak Ibu guru ini sudah lumayan banyak dan bagus sekali ya. Itu saya berterima kasih sekali sudah diberikan kesempatan. Semoga nanti teman-teman juga dapat berbagi ya, juga dapat mempraktekkan pembelajaran yang inovatif atau menarik dan disampaikan di MGMP. Karena kebetulan di bahasa Inggris kami juga narasumbernya juga dari teman kami sendiri. Jadi kegiatannya tidak selalu mendatangkan narasumber dari luar seperti itu. Nggih, mohon izin Bapak untuk share screen nggih. Ya. Nggih. Di sini ada Budian nggih, kebetulan kemarin saya bareng Budian juga. Halo Budian. Pas di BBGP nggih, kebetulan kita mendapatkan sosialisasi tentang bahan ajar baru nggih yang dikembangkan oleh BBGP. Ya. Mungkin Budian belum pernah disampaikan ke MGMP mungkin, atau sudah belum Budian? Nah, ini ada tiga. Budian mungkin lagi ini ya. Ya. Nggih, belum, jadi mungkin belum disampaikan ya. Tanggal berapa ya itu Pak? Mungkin 2 atau 3 minggu yang lalu mungkin ya, kita mewakili teman-teman
Kabupaten Bantul ya untuk mengikuti pelatihan, bukan pelatihan, diseminasi lah seperti itu, peluncuran ini Smart English Activity ya yang dibuat oleh atau disusun oleh BPGP ini. Kemudian saya coba di dalam kelas ya baru minggu kemarin ini ya, dan saya ingin hari ini membagikan praktik baik saya ya tentang Smart English Activity. Nanti Smart English Activity itu apa, seperti apa, nanti kita akan lihat bersama-sama. Namun sebelum itu izin perkenalan dulu ya. Duh rada kepedean ini gambarnya. Ya, nama saya Nur Rahmawati, biasanya dipanggil Bu Rahma. Saya saat ini mengajar di SMA Negeri 1 Pundong, ya tetangga sekolahnya Bu Anis. Saya aslinya itu di Babakan di Poncosari, Selandakan Bantul. Mungkin ada yang berasal dari Selandakan. Oke. Ini kontak saya dan juga Instagram saya, barangkali ada yang mau memfollow seperti itu. Mungkin cukup itu saja ya. Nah, langsung kenapa sih ini kita harus mengembangkan diri kita atau kita harus selalu berinovasi dalam pembelajaran kita, itu sebenarnya latar belakangnya apa sih? Jadi sebenarnya interaksi sekarang ini di era sekarang ini yang teknologi semakin maju itu interaksi siswa dan smartphone itu sangat tinggi. Jadi di mana-mana anak itu pegangnya tuh smartphone terus seperti itu. Jadi gimana ya caranya pembelajaran tetap siswa juga tetap bisa berinteraksi juga dengan smartphone-nya seperti itu. Selain itu kita juga sebagai guru dituntut untuk bisa memfasilitasi anak untuk dapat mengembangkan kemampuan abad 21 yang termasuk ada kemampuan untuk berpikir kritis, untuk bisa kreatif, berkolaborasi seperti itu, dapat melakukan komunikasi yang baik, bahkan bisa nanti terlibat dalam kegiatan yang berbasis pemecahan masalah. Nah, keterampilan-keterampilan inilah yang nanti akan kita fasilitasi sehingga siswa itu di dalam pembelajaran, terutama pembelajaran bahasa Inggris itu siswa akan menjadi lebih berkembang. Selain itu, kita sebagai guru seperti yang disebutkan Pak Arief tadi, kita harus mengembangkan kemampuan profesional kita dan juga kemampuan pedagogi kita. Jadi kita harus selalu berinovasi. Apalagi sekarang kita di era kurikulum baru nggih, kurikulum merdeka, kayaknya sudah hampir seluruh sekolahan nggih menerapkan kurikulum merdeka ini, dan kita juga dituntut untuk memfasilitasi siswa, menyiapkan istilahnya pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa ya, yaitu pembelajaran diferensiasi ya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah familiar sekali dengan pembelajaran berdiferensiasi ini yang berbasiskan ya berpusat pada siswa. Ini sudah sangat digembar-gemborkan ya di era kurikulum merdeka ini. Padahal mungkin saja kita dulunya juga sudah melakukan pembelajaran tipe diferensiasi ini. Selain itu yang terakhir ya, kaitannya Smart English Activity ini adalah karena sumber pembelajaran listening kita itu terbatas. Oleh karena itu saya berterima kasih sekali kepada BPGP, lembaga BPGP mampu menyediakan ya setidaknya ada beberapa nanti audio sumber pembelajaran listening sehingga lebih membantu kita guru untuk mendapatkan sumber pembelajaran yang berkualitas atau yang bagus. Nah, yang terkait dengan pelajaran berdiferensiasi tadi, kita kan harus memfasilitasi siswa dengan apa sih yang dibutuhkan siswa sebenarnya, apa sih yang mereka sukai seperti itu. Terus sesuai juga dengan kemampuannya siswa. Jadi kita tidak bisa memberikan istilahnya satu aktivitas yang sama atau bahkan satu lembar kerja yang sama untuk keseluruhan siswa karena kebutuhan siswa dan kesiapan siswa atau bahkan kemampuan ya kita nyebutnya itu level kesiapan siswa itu berbeda-beda. Harapannya di kurikulum merdeka ini siswa itu bisa belajar sesuai dirinya, kebutuhannya apa, minatnya apa sehingga anak-anak itu enggak frustasi, aduh bahasa Inggris kok angele kayak gini ya kan. Terus mereka menjadi frustasi seperti itu. Mungkin kita merefer juga pada teori yang diangkat oleh Vygotsky kalau nggak salah ya tentang ZPD atau Zone Proximal of Development itu di mana awalnya itu kita memfasilitasi siswa dengan kegiatan-kegiatan yang tingkatannya semakin tinggi semakin menantang seperti itu. Jadi siswa itu memiliki
kepercayaan diri dari awal. Oh ternyata aku bisa, coba aku yang lebih menantang lagi aktivitasnya. Oh ternyata aku bisa, hingga pada akhirnya nanti siswa itu akan mampu belajar dengan sendirinya. Dalam arti dia bisa melakukan dengan motivasi dari dalam dirinya sendiri. Mungkin hanya sekilas saja tentang pembelajaran berdiferensiasi, itu sudah jelas bahwa pembelajarannya harus bersifat proaktif, nggih. Kita harus merencanakan, jadi ketika kita masuk kelas itu kita sudah harus siap dengan berbagai jenis pembelajaran. Misalnya kita mau disesuaikan dengan gaya belajar atau kesiapan belajar, tentunya kita sudah menyiapkan jauh sebelum kita melakukan tes diagnostik itu. Kemudian menekankan kualitas daripada kuantitas. Jadi ukurannya tidak seberapa banyak lembar kerja yang siswa bisa istilahnya bisa dikerjakan, namun bagaimana siswa itu berproses di setiap aktivitas yang diberikan oleh guru. Kemudian berakar juga pada asesmen. Jadi di awal pada pembelajaran diferensiasi kita kan melakukan diagnostik tes atau tes diagnosis dulu. Seberapa jauh sih siswa itu sudah memahami materi, sehingga kita bisa tahu aktivitas apa yang cocok untuk anak-anak seperti itu. Kemudian berbagai pendekatan juga harus dilakukan, termasuk pendekatan konten, nanti kita akan bahas setelah ini. Kemudian ada proses dan juga produk, bahkan juga lingkungan belajar juga akan mempengaruhi anak-anak dalam belajar. Seperti yang dikatakan tadi, ini juga akan berorientasi pada peserta didik. Jadi ketika kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, insya Allah itu kita sudah berfokus pada siswa. Jadi porsi guru itu mungkin hanya sekedar menyampaikan instruksi seperti itu dan memberikan feedback serta memfasilitasi. Sisanya itu nanti akan siswa yang akan melakukan aktivitas di dalam kelas. Tentunya di dalam kelas itu tidak hanya aktivitas yang bersifat klasikal atau bareng-bareng kelompok, bahkan nanti individu pun juga ada, jadi harus divariasikan. Dan yang terakhir cirinya yaitu bersifat hidup. Jadi tidak hanya sekedar siswa berfokus dengan aktivitasnya mungkin yang ada di dalam HP gitu, misalnya berbasis TIK, namun siswa nanti juga punya kesempatan untuk berinteraksi dengan teman-temannya. Ini contoh ya, mungkin hanya nanti kalau misalnya salah saya mohon dikoreksi. Contoh pembelajaran berdiferensiasi kalau misalnya di pelajaran bahasa Inggris. Nah, nanti kita bisa mendiferensiasi konten itu dengan memberikan level teks yang berbeda di setiap siswa berdasarkan kesiapannya. Mungkin kalau ada yang belum terlalu menguasai materi atau mungkin kemampuan bahasa Inggrisnya masih di bawah, ya teksnya hanya pendek saja begitu. Kemudian kita juga bisa memberikan jenis teks yang berbeda. Misalnya kita sedang mengajarkan teks deskriptif. Nah, itu bisa saja nanti si A mendapatkan deskriptif tentang atlet karena dia menyukai olahraga. Atau mungkin si B kita deskripsikan artis K-pop karena dia menyukai K-pop. Itu boleh saja. Kemudian penyajian teks sesuai dengan gaya belajar. Tadi kontennya tadi mau dikemas menggunakan apa? Apakah melalui gambar seperti itu? Apakah audio ataukah video? Kemudian ada diferensiasi proses. Ini kaitannya dengan proses bagaimana si siswa itu belajar. Apakah nanti lembar kerjanya kita buat beda untuk A, B, C, D berdasarkan levelnya ataupun minatnya, atau mungkin jenis aktivitasnya bisa kita bedakan juga. Kalau misalnya dia yang suka kinestetik, yang langsung jalan-jalan praktek misalnya gallery walk, atau mungkin gabungan dari keduanya. Terus yang ketiga itu terkait dengan diferensiasi produk. Jadi yang divariasikan itu adalah produknya. Jadi siswa ketika ibu dan bapak sudah istilahnya meminta siswa misalnya untuk mempresentasikan tes deskriptif itu dalam berbagai bentuk sesuai minatnya, berarti ibu sudah mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi ya. Karena dalam pembelajaran berdiferensiasi ini kalau tidak salah itu tidak harus semuanya, jika memungkinkan ya. Jika tidak memungkinkan, maksudnya tidak memungkinkan, mungkin saja kita hanya melakukan diferensiasi pada kontennya saja, atau prosesnya saja, atau bahkan produknya saja. Jadi disesuaikan saja bagian mana yang
beri perlakuan diferensiasi. Namun jika bisa menerapkan itu dalam setiap pertemuan itu akan lebih bagus. Nah, diferensiasi yang terakhir yaitu diferensiasi lingkungan belajar. Jadi dalam kelas itu susunan duduk juga perlu diatur. Mungkin siswa senangnya melingkar, ya kita bisa buat melingkar, atau mungkin bahkan lesehan, atau bahkan nanti di luar seperti itu. Terus pengelompokan siswa juga bisa kita diferensiasi, kadang-kadang bertiga, kadang-kadang berempat seperti itu, atau mungkin berdasarkan minat, itu juga bisa. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya tentang Smart English Activity ini tadi. Nah, kenapa sih kok memilih Smart English Activity ini? Karena audionya itu bagus. Nanti kita akan lihat bersama-sama ya di halaman Webma. Jadi audio bahasa Inggrisnya itu kualitasnya bagus ya. Tidak terlalu cepat tapi juga tidak terlalu lambat. Jadi standar, terus jelas pengucapannya juga. Jadi saya rasa ini cocok bagi anak-anak di level Jogja ya, maksudnya untuk anak-anak di wilayah Jogja masih masuk seperti itu. Kemudian ini yang paling penting, ini yang paling menyenangkan itu terdapat lembar kerja yang berbasis diferensiasi dan berorientasi pada siswa. Jadi di platform Merdeka Mengajar ini ada yang namanya Smart English Activity ini tadi, yang sudah lengkap, ada audio listeningnya, terus sudah ada lembar kerjanya juga. Bahkan ada 3 level kalau tidak salah, berdasarkan kesiapan belajar siswa. Kemudian Smart English Activity ini juga mudah untuk diakses, tidak perlu download aplikasi ya atau login bagi siswa, karena guru cukup membagikan link saja, itu nanti sudah anak-anak sudah bisa mengakses. Dan kegiatan yang di dalamnya juga ada kegiatan yang meningkatkan interaksi siswa di beberapa topik seperti itu. Dan yang terakhir mendukung keterampilan abad 21 tadi untuk meningkatkan kreativitas atau mungkin bernalar kritis ya, komunikasi dan juga kolaborasi. Namun memang memiliki kelemahan seperti akses internet ya, memang karena kita harus terkonek dengan audionya melalui internet dan sementara hanya tersedia di fase E dan F saja begitu. Nah, ini caranya kita mendapatkan Smart English Activity-nya tadi ya. Bapak Ibu semua udah sampun gadah ya untuk ini akun belajar ID nggih. Karena yang bisa mengakses hanya yang memiliki akun belajar ID ya. Nanti Bapak Ibu tinggal login mawon ke platform Merdeka Mengajar, kemudian cari bagian perangkat ajar. Ya. Kemudian dipilih fasenya. Ya. Terus mata pelajarannya, terus di sini di bawah ini kan sebenarnya ada tulisannya cari materi spesifik gitu. Nanti diketik mawon saya, atau coba nanti kita praktekkan mawon nggih coba. Ya. Ya. Ini nggih, kelihatan nggih? Ya. Ya. Nah. Kita coba buka. Nah, seperti ini. Di sini kita ada namanya perangkat mengajar ya, perangkat ajar. Tinggal kita klik saja. Oke. Kemudian, nah ini saya hapus dulu. Nah, aslinya tampilannya seperti ini. Ya. Jadi kita memilih fase dan memilih mapelnya dulu. Kita coba fase yang kita ganti ya, yang E dulu. Pilih ya. Kemudian kita cari mata pelajarannya yaitu bahasa Inggris. Ya, karena sementara yang dari BPGP memang hanya bahasa Inggris dulu. Kemudian ini ada cari materi spesifik. Nah, kita ketik di sini C ya, seperti itu. Sudah. Nah, sudah muncul. Ada berbagai topik ya. Okay. Ada he was the third president, ini kayaknya recount apa ya? Ya, kayaknya recount. Kemudian ada never trust the headlines, ini mungkin news item. Terus ada naratif juga, ada deskriptif juga. Memang tidak banyak tapi lumayan membantu ya. Dan di sini sudah ada, kalau kita buka nggih, sudah ada ini audionya, ini berupa YouTube ya. Audionya di YouTube, di link ke YouTube. Kemudian ada petunjuk pemanfaatan yang bisa langsung di-download.
Kemudian ada worksheet-nya juga tadi seperti yang saya sebutkan tadi, ya. Kemudian ada lembar refleksi juga, sangat menarik. Ini juga bisa menginspirasi kita kalau misalnya terkadang kan kita aduh udah stuck ya, aduh mau aktivitasnya apa nih untuk listening ya. Ini bisa jadi inspirasi. Jadi kebetulan yang mendesain ini juga terpilih ya, pilihan ya dari BPGB ini Bu Yuwana, ini juga beliau sudah sangat mahir di bidang pengembangan materi gitu, dan juga Bu Betty dari SMK mana ya Bu Betty itu? Ya, daerah Gunung Kidul, saya lupa SMK-nya. Ya, pelayan G, betul. Ya, itu beliau berdua itu yang mengembangkan, dan insya Allah ini bahan ajarnya sudah sangat bagus sekali. Ya, jadi nanti kita tinggal memanfaatkan saja begitu. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa membuka sendiri nggih yang dengan. Ya. Lanjut nanti untuk nah ini nanti yang akan saya sampaikan yaitu terkait praktik saya ya untuk pemanfaat pembelajaran menggunakan SEA tadi. Jadi saya tidak mengambil keseluruhannya, hanya memodifikasi di bagian awal, dan bagian intinya juga saya modifikasi, dan juga bagian akhir pokoknya dimodifikasi. Ya, karena ini listening ya, jadi nanti tujuan pembelajarannya mengkomunikasikan ide dan opini, dan nanti mempresentasikan teks deskriptif ya. Di sini contohnya adalah historical atau tempat bersejarah. Kemudian nanti siswa mendengarkan sehingga bisa mengidentifikasi konteks, ide utama maupun informasi detail. Untuk kegiatan awal kurang lebih sama nggih, secara ini rutin seperti kita lakukan. Mohon maaf. Oh ya, mohon maaf salah nggih. Ya, ini tadi tujuan pembelajarannya tadi ya untuk mengkomunikasikan ide, untuk mendeskripsikan teks deskriptif, kemudian mengidentifikasi konteks, ide utama ya, dan informasi yang detail dalam teks deskriptif yang oral tadi. Terus untuk kegiatannya di awal rutin ya, kita melakukan rutin seperti salam doa seperti itu. Kemudian melaksanakan tes diagnostik ya. Kalau di lembar ini ya, jukfatnya, petunjuk pemanfaatannya itu ada sekitar berapa ya, 10 atau berapa gitu ya. Untuk tes diagnostik lisannya saya menggunakan pertanyaan sendiri ya, dengan nanti indikatornya juga sendiri. Kalau di itu tadi jukfatnya ada tes diagnostiknya apa gitu, ada. Nanti Bapak Ibu guru bisa menggunakan. Kebetulan karena di SMA saya itu ya agak sebelah sana itu ya, mungkin dari segi anunya masih sedikit kurang, jadi bahasa dan ininya saya sederhanakan. Kemudian setelah mereka selesai tes diagnostik, untuk kegiatan awalnya ini adalah vocabulary exercise, jadi berlatih vocabulary berdasarkan gaya belajar mereka masing-masing. Jadi saya menyediakan tiga pos seperti itu, ada yang audio, kinestetik, dan visual. Dulu di awal pembelajaran kita sudah pernah menyampaikan ini ya, gaya belajar ya, tes gaya belajar itu, sehingga siswa beberapa sudah memang aware gitu ya dengan gaya belajar mereka masing-masing. Sehingga pada saat vocabulary exercise ini siswa diarahkan untuk menuju pos mereka masing-masing. Nah, untuk yang audio, anak-anak yang bersifat auditori ya, mereka kegiatannya adalah mendengarkan audio. Itu saya ngambilnya juga dari SEA tadi. Mereka mendengarkan audio, kemudian saya beri di tiap-tiap pos itu worksheet ya, sederhana, karena mungkin hanya sekitar 5 menit saja siswa mengerjakan, 5-10 menit mengerjakan exercise-nya terkait vocab saja ya, untuk sebagai base gitu ya, base sebelum mereka mendengarkan. Kemudian untuk yang visual, anak-anak visual itu menjodohkan gambar dan juga vocabulary di situ. Saya menggunakan aplikasi Wordwall seperti ini. Bapak Ibu ada yang sampun menggunakan Wordwall? Nah, seperti ini. Ada nggih, alhamdulillah. Ya, gampang sekali nggih, ini buat latihan vocabulary bisa sederhana-sederhana saja. Terus ya.
Untuk yang ini kinestetik ini kemarin kalau mau gerak karena kaitannya dengan describing place itu agak sedikit susah. Jadi untuk kinestetik menemukan makna ya. Jadi mereka harus mencari-cari arti begitu dari vocabulary yang tersedia, sama ada ini juga word search ya, dari word wall itu kan ada yang mencari kata-kata seperti itu. Itu juga bisa dimasukkan. Kemudian setelah itu mereka masuk ke tahap modeling of the text. Ini nanti siswa mendengarkan audio rekaman. Jadi siswa akan diberi, tadi kan sudah tes diagnostik. Nah, pas tahap ini saya baru membacakan hasilnya karena lewat Google Form ya, tadi diagnostiknya jawabannya. Saya cek Google Form secara sekilas, kemudian saya panggil anaknya satu-satu begitu ya, terus saya kasih lembar kerja sesuai hasil pekerjaan siswa tersebut ya. Kalau misalnya dia bisa menjawab berapa ini, dia dapat lembar kerja A misalnya seperti itu. Terus kemudian setelah mereka dapat lembar itu, mereka diminta untuk men-scan barcode ya, kemudian mengakses ini tadi yang SEA tadi, audionya. Jadi satu audio bisa digunakan untuk 3 level kesiapan siswa. Kemudian setelah selesai, anak-anak ini ya, mereka mengkonstruksi teks ya. Mereka diminta untuk memaparkan apa sih yang sudah mereka dengar tadi. Ya, karena di tempat saya seperti yang saya katakan tadi masih tingkat level bahasanya masih tengah-tengah dan kadang masih banyak yang di bawah, itu mereka memilih untuk mempresentasikan saja secara oral, dan mereka juga masih pakai bantuan kertas tadi yang hasil mereka listening tadi. Kemudian yang terakhir kegiatan di akhir itu siswa kan tadi dari mendengarkan dan sudah berbagi dengan teman-temannya tadi, mereka bisa dapat info, oh kalau ketika mendeskripsikan itu kita ngomongin tentang location, tentang mungkin physical karakteristik seperti itu, terus ada mungkin function dan sebagainya. Nah, dari situ ternyata memang siswa bisa mendeskripsikan walaupun dengan vocab yang terbatas. Misalnya saja kayak kemarin itu mendeskripsikan Gembira Loka ya, karena di sini tidak terbatas tempat bersejarah saja. Kemarin anak-anak ada yang Gembira Loka Zoo itu dengan hanya menyebutkan popular places, popular place seperti itu, terus a lot of animals gitu, dan teman-temannya menebak itu tuh yang dideskripsikan itu di mana tempatnya, dan teman-temannya juga bisa dan malah excited nebak-nebaknya itu seperti itu. Nah, sudah kegiatan penutupnya seperti itu. Kemudian terakhir kegiatannya diakhiri dengan refleksi. Kebetulan saya menggunakan Padlet. Bapak Ibu guru juga sudah familiarkah dengan Padlet? Sudah nggih? Nah, nggih, pernah ya. Nggih. Pernah. Ya, dengan Padlet itu terus anak-anak tinggal menuliskan apa yang mereka rasakan pada hari itu belajar bahasa Inggris, kemudian apa saja yang sudah mereka pelajari di situ. Ya, seperti ini nanti tampilannya. Kasih minum. Ya, sudah Bapak dan teman-teman. Itu tadi ya hasil modifikasi ya, atau ini ya dari pemanfaatan SEA tadi di dalam pembelajaran bahasa Inggris di tempat kami gitu. Mungkin ada pertanyaan begitu? Ya. Nanti buka. Ya, Bu Eva, materi dan listening bisa di-download Ibu, sangat downloadable bisa. Untuk yang audionya itu kan berupa ini ya, YouTube ya, sebenarnya bisa di-download. Bisa di-download. Pakai alat downloader YouTube seperti itu bisa. Insya Allah bisa. Ya. Untuk materinya, materi PPT ya Bu. Boleh nanti saya share, nggih. Ini aja nggih, dari sini aja ya. Lewat Canva ya, karena saya lewat Canva nanti di ini nggak apa-apa. Air. Nggak ada air. Oke? Ini baru kata air. Kita tuang di sini.
Nah, tak ada airnya. Airnya nih. Ya. Nah, tak ada airnya. Panas sekali kan? Kok menarik saya di sekolah kami yang menggunakan kan masih kelas 10. Iya, Bu, kelas 10 juga ada, Bu, kelas 10 dan 11. Ya, bahkan saya malah yang kelas 11 itu kan yang kelas 10 kemarin kan materinya describing people nggih. Nah, yang sekarang itu place ya, itu malah di perangkat ajar itu tersedianya di kelas 10. Ya, jadi saya ngambil yang di kelas 10 begitu. Oke. Untuk listeningnya anak-anak langsung listening dari HP masing-masing karena anak sudah bawa HP nggih. Jadi langsung mendengarkan sendiri begini atau bahkan ditaruh di meja terus mereka mendengarkan bareng-bareng gitu. Oke. Ya. Mungkin ada yang bertanya, monggo boleh open mic kalau ini ya. Wah, udah tambah banyak, alhamdulillah, seneng banget Bu, terima kasih nggih. Atensinya sangat luar biasa. Enggak karena dipaksa Pak Arif toh ini. Alhamdulillah. Ngoten. Nggih. Nggih, Bu Deni. Nggih, nggih. Mhm. Nggih. Nggih. Mhm. Nggih. Oh ya. Mhm. Nggih. 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 Mhm, asik. Alhamdulillah. Mhm. Nggih. Nggak apa-apa, Bu. Mhm. 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 Pindah ke sini, pindah. Udah, udah, sekarang keluar dulu, Pak. Keluar dulu. Di luar, Pak, keluar, Pak. Oh, udah. Iya, iya. Nggih. Nggak apa-apa, Bu, belajar, Bu, saya juga belajar. Kadang kalau misalnya kita mau saklek harus 80% Inggris gitu kan, kadang kita juga pernah sampai anak tuh, "Apa sih, Miss? Apa sih, Miss?" Seperti itu. Ya lama-lama juga anak ya sedikit-sedikit itu ada istilahnya ada perkembangan ya karena kebetulan saya ngajar di kelas 10, 11-nya juga saya gitu. Jadi anak-anak ketemu lagi begitu. Oh, ternyata mereka juga ada progres walaupun ya memang sedikit-sedikit seperti itu. Ya mungkin sambil ini aja Bu sering-sering belajar ikut webinar. Saya juga pernah ikut webinarnya Pak Arif juga itu dulu apa ya saya lupa Canva atau apa ya Pak lupa saya juga itu pernah jadi sering belajar kayak gitu untuk ini teknologi gitu. Yang susah itu memang memotivasi siswa Bu pernah jadi curhat baru ngajar itu di belakang di sambil live TikTok seperti itu. Sudah pernah itu kadang anak-anak memang seperti itu. Jadi terus kalau kita melibatkan smartphone itu kan harapannya anak-anak jadi fokusnya ke situ walaupun tetap pakai smartphone tapi tidak ke TikTok lah. Seperti itu. Mungkin teman-teman yang lain juga mau berbagi tips ya untuk Bu Deni biar apa anak-anak itu tertarik untuk belajar seperti itu. Mhm, mhm, mhm. Nggih, nggih. Iya. Iya. Memang susah Bu kalau memperhatikan satu-satu nggih ya. Iya. Iya. Iya.
Oke. Ya. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain mau sharing seperti itu? Iya. Iya. Belum. Oh, belum kurang ya? Iya. Tahun pertama. Iya. 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 Betul. Iya. Iya. Luar biasa. Oke, betul leres. Iya. Mhm, iya. Iya. Nggih nggih, sekarang di Canva banyak juga, nggih. Iya, jadi. Nggih. Nggih. Iya. Iya. Nggih. Nggih. Mmm, nggih. Iya, betul. Yes. Mmm, belum. Mmm, iya. Nggih. Iya. Nggih, matur nuwun Pak Arif, iya. Bener ya, Bu. Kayaknya berarti kita nanti sampaikan ke BPGP juga ya, Pak, nanti bantuannya mungkin Pak, dari BPKP yang banyak gitu, syukur-syukur nggak hanya listening, reading juga gitu. Oke, karena kalau untuk membuat apalagi pembelajaran berdiferensiasi, kita harus membuat 3 level lah. Pernah saya hanya membuat 2 aja untuk, seminggu misalnya gitu, itu butuh waktu dan motivasi yang sangat, apa ya, luar biasa, nggak apalagi ini 3 level. Ya, memang effort-nya harus ini nggih, luar biasa ya. Iya. Iya. Mhm mhm mhm. Iya. Kalau ketercapaian dalam arti kayak misalnya reading ya, Bu, reading itu kan targetnya kan mengidentifikasi misalnya apa ide utama seperti itu. Nah, harapannya kan sama, Bu. Harusnya sama-sama sudah bisa mengidentifikasi ide utama. Mungkin nanti di assessment kita kan juga bervariasi ya, Bu, level kesulitannya juga mungkin dari situ bisa membantu. Tapi kemarin sempat kita juga waktu ikut sosialisasi Kemerdekaan mungkin nanti dibetulkan nggih Bapak atau Ibu yang kalau saya salah, itu tuh nanti kita mempunyai kriteria tersendiri. Jadi kriteria bayangan bahwa kalau yang level segini itu 60 itu udah lulus seperti itu. Tidak bisa disamakan dengan lulusnya level 70. Jadi produk akhirnya apa di akhir itu tetap dia dikatakan lulus walaupun nilainya misalnya 60 gitu.
kalau kita bicara dengan kriteria seperti itu. Mohon nanti kalau salah dibetulkan nggih Bapak Ibu. Lupa-lupa ingat. Nggih, nggih. Nggih, 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 nggih. Inklusi. Oh, iya. Nggih, di ini komunikasinya. Iya, iya. Iya. Monggo Bapak Ibu ada yang mau sharing-sharing lagi begitu? Apa kita coba lihat nggih yang perangkat ajarnya coba. Saya share screen. Ini ya, yang tadi nggih. Kita lihat mungkin satu yang petunjuk pemanfaatan atau worksheet ya. Worksheet-nya saja. Ya. Karena di tempat saya flashnya mati, saya pakaiin manual mawon nggih. Ya, seperti ini lembar kerjanya. Yang jelas menarik. Warna-warni nggih. Kelihatan nggih Bapak Ibu? Nampak nggih? Iya, iya, iya. Menarik, cuma sayangnya bisa langsung di-download langsung. Mau di-preview dulu juga bisa, tapi kebetulan flash di Chrome saya nggak bisa, jadi harus langsung download, ya. Cuma nggak mhm, ya. Cuma nggak bisa di copy paste ya, karena ini bentuknya kayaknya gambar, jadi nggak bisa di copy paste. Jadi kalau kita mau mengadaptasi itu kita apa potong-potong sendiri gitu, di snipping sendiri begitu. Oke. Ini contohnya untuk yang tipe A, ini kayaknya yang paling mudah. Itu kegiatannya hanya melingkari. Oh, yang didengar apa dilingkari seperti itu. Kemudian ini fill in the blank kayak gitu, udah ada kata-katanya. Kemudian true false ini yang untuk ini reading komprehensinya. Yang ABC juga ada modelnya. Kemudian terakhir ada aktivitas yang produktif itu present the summary of the talk. Ya, seperti itu. Ini juga berdiferensiasi karena you can make it into a paragraph, a visual presentation, an audio or video recording kayak gitu. Berarti juga sudah memfasilitasi diferensiasi. Yang tipe B itu sama ya kata-katanya, oh feeling sama. Cuma pertanyaan di activity tiganya yang berbeda. Uh, seperti ini. Retail or rewrite seperti itu. Yang ini paling paling apa? Paling high ya, yang levelnya tinggi itu menjodohkan sinonim mungkin. Terus ini sudah ada grafik suruh ngisi sendiri. Jadi listen and then write seperti itu. Ini yang challenge-nya lebih tinggi lagi. Terus ya. Nah, yang activity 4-nya juga tidak ada pertanyaan, tidak tertulis, jawaban juga tidak tertulis. Jadi semuanya hanya berdasarkan mendengarkan. Itu sudah level tertinggi. Nah, activity 5-nya juga find a reading resource, ya kan? Jadi lebih lebih kegiatannya lebih high lagi seperti itu. Contohnya seperti ini. Menarik mungkin nanti bisa Bapak Ibu juga bisa istilahnya terinspirasi, oh jenis kegiatan aktivitinya seperti ini toh kalau listening seperti itu. Ya.
Terus ada iya, monggo monggo. Iya boleh, monggo ayo kita kolaps ya, Pak. Monggo. Bisa nanti saya sampaikan ke Bu Ismi ya. Oke, bisa juga. Eh, boleh. Nah, ya, ayo sudah berbagi belum? Melakukan aksi nyata. Bu Anies nomor satu ini pasti mau. Pak Ando, Pak. Pak Ando, Yan. Pak Yan. Bu. Ndok, Bu. Ndok, Mas. Tolong. Mas, bopong, jangan lupa. Nggih. Oh. Ayo bikin Bu, yang SMA udah loh. Udah bikin. Iya, SMA. Oh. Iya, iya. Iya. Hmm. Mhm. Iya. Iya, iya. 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 Nggak apa-apa Bu, aksi nyatanya yang penting dikirim aja, nanti entah ditolak atau di-ACC nggak apa-apa. Saya dulu penting sampai tahap aksi nyata dilakukan, sudah nggak apa-apa, nggak usah nunggu maksudnya kita ACC sampai lulus, enggak. Yang penting kita sudah melakukan aksi nyata. Jadi salah nggak apa-apa Bu. Iya, kuncinya di situ. Nggih nggih, nggak apa-apa nanti ditolak gitu tuh alasannya apa, itu nggak apa-apa, tapi kan kita udah jadi komunitasnya. Saya soalnya kemarin seperti itu. Ayo Bapak. Iya. Nggih. Iya. Yang modul ajar aja itu bisa. Ya diupload. Iya. 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 Nggak apa-apa Bu, nanti tak beresannya sama yang sini. Diajak keluar aja Bu. Ya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang mau sharing-sharing. Wah, luar biasa ini senang saya. Eh, Teman-teman sangat antusiasnya luar biasa sekali. Iya, lihat Mbak siapa tadi ya? Lihat Mbak siapa? Nggih, nggih, monggo Bapak. Nggih, nggih. Ayo semangat semangat Bu Ibu.
Mhm. Iya. Mhm. Iya. Iya. Mhm. Nggih. Mhm. Iya. Iya, semoga iya. 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 Nggih. Iya. Monggo dari Bapak Ibu guru yang lain? Iya. Kalau mhm. Oh, siap. Ya nanti Pak Arif monggo nanti saya dijawel boleh insyaallah siap mau lewat WA atau mungkin datang langsung ya nggak apa-apa berbagi begitu. Kak, saya juga bisa nih. Kak, oh Canva nggih. Ya sedikit-sedikit lah bisa. Mhm. 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 Belum education. Iya. Mirip yang bayar ya. Nggih. Ya. Nggih, kurang menarik yang belajar. Iya. 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 Bisa direset juga dari admin sekolah, Bu. Iya, admin sekolah bisa. Nggih, yang iya, admin sekolah bisa. Heeh, iya, betul, nggih nggih. Iya, betul betul. Iya, betul. Ya nanti bisa minta tolong Bu Yuli atau iya, Jogja ya? Itu, iya, prioritas ya. Oh, iya, dibuka. Iya, 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 bisa. Iya, lebih ini lagi ya. Ya, jangan saya.
Boleh. Ya, nanti saya di sana. Oh, aku saya yang di dekatnya mau main nggak jadi-jadi, engko Bu Anis sibuk terus, ya udahlah nggak jadi, besok aja Bu, besok gitu. Saking sibuknya. Eh, ya, nggih, nggih, siap Bapak. Ya, mungkin pokoknya terima kasih nih Bapak sudah diberikan kesempatan untuk berbagi, diskusi, sharing-sharing dengan ibu-ibu dan bapak-bapak semua ya. Pokoknya terima kasih begitu. Mungkin udah 1 jam lebih loh ini tidak terasa ya. Ini semangatnya nggih. Mungkin dari teman-teman yang lain nggih? Mhm, nggih. Boleh monggo dibuka. Heeh, iya. Iya, iya, oke. Oh, dari Delingo nggih. Bu Ismi apa dekatnya Bu Ismi. Bu Ismi, Bu Cindy. Iya, oke. Yang aman monggo Bapak Ibu. Oh, iya. Ya, Bu Eva juga dasteran kayaknya ini nggih. Ya, izin nggih ya saya screen capture sebentar. Iya, sik sik. Satu, dua, tiga. Sik sik. Yes. Lagi ya, satu kali lagi. Biar mantep. Satu, dua, tiga. Sudah. Sik sik. Ya, sampun Bapak. Ya. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu-ibu semuanya. Hari ini saya sudah diperkenankan. Mungkin kapan-kapan kita bisa belajar lagi, sharing-sharing bareng lagi ya Bapak Ibu. Sudah malam. Selamat beristirahat. Mohon maaf mengganggu waktu bersama keluarga. Oke. Mungkin dari saya ya cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak salah. Mungkin langsung diakhiri mawon nggih Pak Arif nggih. Ya, nggih. Itu ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap terus semangat nih Bapak Ibu untuk selalu berinovasi, memajukan pembelajaran bahasa Inggris ya. Semoga kita bisa memfasilitasi generasi yang sekarang ini menjadi lebih baik lagi. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua ya. Sampai jumpa lagi. Nanti kalau ketemu saya di jalan boleh saya disapa. Ya, terima kasih. Sama Ibu. Ya, jangan lupa absen ya Bapak Ibu. Nanti ya nanti dibagikan ke grup lagi mawon ya Pak. Minta tolong. Ya, makasih Bu Sri. Waalaikumsalam. Nggih, nggih, monggo. Nggih. Nggih, nggih, nggih. Matur nuwun. Ya, 2, 1.